Perkenalkan, nama saya Vita Lorin Pandey dari kelas 3 AB3. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil materi yang saya cari. Yang pertama, kepailitan. Pengertian kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atau seluruh kekayaan di si debitur atau orang-orang yang berutang untuk kepentingan semua kreditur-krediturnya, orang-orang berpiutang. Pengertian kepailitan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran, yang dalam pasal 2 menyebutkan debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan pemutusan pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditur. Fungsi lembaga kepailitan. Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus. Yang pertama, kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutang kepada semua kreditur. Kedua, kepailitan sebagai lembaga yang sudah memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi semasal oleh kreditur-krediturnya. Berikut asas-asas kepailitan. Yang pertama, asas keseimbangan. Asas keseimbangan adalah di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan peran-data dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur. Yang kedua, asas kelangsungan usaha. Asas kelangsungan usaha adalah terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan. Ketiga, asas keadilan. Asas keadilan adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tiap-tiap tagihan terhadap debitur dengan tidak memperdulikan kreditur lainnya. Jenis-jenis kepailitan dalam kreditor. Pertama, kreditus partis. Kedua, separatis. Yang dimaksud adalah terpisahnya hak eksekusi atau benda-benda yang dijamin dari harta yang dimiliki debitur pailit. Materi berikut, PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. PKPU adalah prosedur yang dapat dilakukan debitur untuk menghindari kepailitan menurut pasal 22 ayat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, UU KPKUP. Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkannya pembayaran utang-utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU. Tujuan pengajuan PKPU adalah agar debitur dapat mengajukan rencana perdamaian meliputi tawaran pembayaran sebagai atau seluruh utang kreditur, baik kreditor preferen maupun kontren. Permohonan PKPU. PKPU diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari satu kreditur maupun oleh kreditor. Permohonan PKPU diajukan kepada pengadilan niaga dan ditandatangani oleh permohonan dan oleh advokatnya. Jika pemohonan adalah debitur, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya. Dan yang terakhir, prosedur PKPU. Prosedur PKPU mencakup tahap PKPU sementara dan PKPU tetap. Prosedur PKPU mencakup tahap PKPU sementara dan PKPU tetap. Kedua tahap tersebut merupakan satu rangkaian prosedur terhadap dua periode, yaitu sementara yang berlangsung paling lama 45 hari dan PKPU tetap yang berlangsung paling lama 270 hari jika disetujui oleh kreditur melalui pemungutan suara. Demikian presentasi hasil materi yang saya buat. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf dan terima kasih.